Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bu Eni, tadi mohon maaf saya harus potong karena untuk memberi kesempatan perputaran roda ekonomi di Kompas TV, Bu Eni. Silakan, tadi katanya ada 3 hal yang ingin Anda sampaikan. Ya, jadi untuk melihat ya bagaimana sebenarnya perkembangan dari konsumsi rumah tangga, memang pertama deflasi dua bulan berturut-turut ini tidak terjadi di triwulan 2. Jadi artinya yang ingin saya katakan Juli Agustus ini kita deflasi dan September kalau deflasi lagi ya berarti selama triwulan 3 ini terus terjadi penurunan daya beli masyarakat. Nah, kedua adalah angka retail. Penjualan retail memang minusnya sudah membaik daripada triwulan 2. Artinya dari sisi penjualan retail triwulan 3 ini lebih baik. Tetapi satu hal lagi yang harus kita lihat adalah indeks tendensi konsumen, keyakinan konsumen. Oke. Nah, tadi yang diceritakan oleh Mbak Sofi bahwa ternyata 20% pendapatan teratas yang di mana kontribusinya itu sekitar 46% di dalam konsumsi rumah tangga itu sekarang cenderung menahan untuk berkonsumsi karena DPK-nya 11% gitu kan. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan bahwa apakah benar tren konsumsi di triwulan 3 ini sudah lebih baik atau belum dari triwulan 2 gitu. Nah, yang kedua adalah investasi. Investasi kalau kita hanya lihat misalnya indikator dari PMI manufaktur indeks ya memang kalau kita lihat tadinya kan sampai 27, sekarang katanya sudah 50, tapi kita tidak pernah mendapatkan penjelasan yang benar-benar clear lompatan itu faktornya apa. Ya. Karena apa? Karena harus kita cek dengan komponen atau variabel yang terkait. Misalnya apa? Tingkat kapasitas atau utilitas produksi. Ini masih 50 sampai 60%. Penjualan juga masih demikian. Bahkan penjualan beberapa sektor masih berada di bawah 40% gitu kan. Nah, termasuk juga dari sektor pembiayaan karena pembiayaan ini kan menjadi cerminan apakah terjadi peningkatan investasi atau tidak. Ternyata pertumbuhan kredit juga hanya 1,4%. Itu kalau dari lihat kualitasnya. Tapi kalau hanya sekedar angka memang ya harus kita ingat triwulan 2 di 2019 ini ada banyak amunisi waktu itu. Ada pemilihan serentak dan ada hari raya yang masih normal, artinya memang sangat tinggi. Jadi kalau begitu kemarin ada pandemi triwulan 2 langsung drop 5,32, ini juga pengaruh cycle yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya yang bisa saya katakan adalah bahwa triwulan 3 kemungkinan memang bisa di kisaran -3-4%, tetapi yang menjadi persoalan triwulan 3 belum ada perbaikan dalam variabel atau komponen kontribusi utama pertumbuhan ekonomi. Nah, apa artinya yang kita khawatirkan? Ini kita akan berada di cenderung nanti beresiko untuk terjadi kurva W. Kalau kurva U atau V itu kan triwulan 2 itu bottom, artinya posisi terendah. Naik lagi. Dan triwulan 3 naik, nah selanjutnya naik itu namanya V atau U, Mbak Sofi. Kalau W itu triwulan 3-nya ada perbaikan, tapi triwulan 4-nya ini bisa turun lagi. Nah, ini yang kita harus jaga itu. Saya ingin minta tanggapan Pak Justinus soal pernyataan Bu Eni. Ya, saya menghormati apa yang disampaikan Bu Eni tadi, penting sebagai bentuk kewaspadaan kita ya. Kita menyadari ini situasi yang tidak mudah, maka kita pastikan yang penting kita bekerja dan bekerja sama. Harus bergotong royong mengerahkan semua upaya untuk itu. Betul bahwa beberapa indikator memang belum membaik, meskipun di beberapa sektor, misalnya retail lifestyle itu sudah ada peningkatan. Tapi karena PSBB memang ada penurunan kembali, itu hal yang wajar. Penjualan mobil, otomotif juga sudah ada peningkatan, termasuk penjualan traktor untuk kepentingan perkebunan, pertambangan juga ada peningkatan. Nah, kita berharap memang sektor-sektor tertentu yang lebih aman COVID ini bisa lebih cepat untuk bergerak, sehingga juga membantu perekonomian kita. Dan pemerintah juga memastikan kecepatan belanja ditingkatkan. Hingga Agustus ini sudah 56% belanja negara, penyerapan itu dilakukan. Bahkan transfer daerah itu sudah mencapai 73%. Nah, harapannya ini mendukung pemulihan maupun penanganan kesehatan. Dan mudah-mudahan
dengan kerjasama yang baik, dengan kebijakan yang semakin terarah dan fokus ini, sinyalnya juga baik, Mbak Sofi. Jadi kita harus tetap optimis dan tetap waspada. Oke, Pak Justinus, saya tahu Anda punya janji pukul 7:30 ini sehingga harus terlebih dahulu beranjak, tidak apa-apa. Terima kasih Pak Justinus sudah hadir, tapi Terima nanti kasih. kalau ada, mohon didengarkan, siapa tahu nanti ada pendapat lain dari Bu Eni ya Pak ya. Silakan ditonton Ya, secara online terima nanti kasih. kalau sudah selesai. Terima kasih Pak Justinus. Terima Pak kasih. Raden, jadi kalau dari sisi komite sendiri akan apa yang akan dilakukan? Ini kan puncak pandemi saja belum tampak. Titik puncaknya saja belum tampak. Hari ini kita kembali lagi mencatatkan kasus yang paling tinggi begitu. Begini, pertama adalah yang kita lihat, kita mempunyai 3 strategi utama. Tentu yang kita sudah mungkin sangat familiar adalah kesehatan menjadi yang penting sekali. Karena dengan, Tapi itu firm ya Pak ya, kesehatan jadi hal yang sangat penting ya? Karena seperti yang tadi itu, kita menyadari kalau kelompok menengah atas ini kan kelompok elit boleh dikatakan ini, mereka itu sangat sensitif terhadap kesehatan. Ya. Dan kelompok mereka inilah sebetulnya yang tadi, yang keinginan belanja mereka itu tertunda semuanya. Ya, mereka menunda belanja tadi itu. Jadi memang kalau kita juga tidak memperbaiki itu, maka kapasitas utilisasi kita itu tidak akan pernah penuh. Yang dikatakan Mbak Eni tadi 50-60% itu ya seperti itu. Karena yang punya uang itu belum belanja. Dan mereka ini, mereka itu punya tabungan yang cukup banyak, mereka bisa afford, nggak perlu bekerja, nggak perlu belanja. Ya. Jadi hanya belanja yang barang-barang esensial aja, barang-barang kebutuhan utama. Mereka tidak bepergian. Seperti yang kita lihat sekarang ini, mereka tidak bepergian, tidak belanja ke mall, tidak beli tas seperti ibu mungkin, ya, dan juga tidak beli sepatu. Itu yang terjadi, mereka menunda semua. Okay. Oleh karena itu kita sadar akan hal ini, bahwa tadi itu kesehatan ini kita harus tegakkan. Jadi di samping 3T yang sudah dicanangkan, 3M juga menjadi penting sekali. Yang itu memakai masker, menjaga jarak mungkin, dan juga mencuci tangan. Ini hal yang biasa. Baik. Ditambah dengan penegakan hukum sekarang. Di samping itu, maka bansos ini tetap akan dilanjutkan, tetapi lebih dari itu nanti di tahun-tahun ke depan ini, fasilitas kepada dunia usaha juga akan diberikan. Jadi ada dari sisi permintaan yang harus digerakkan, itu yang menjadi prioritas awal dulu, supaya kemudian ada permintaan terhadap barang, begitu nanti ada permintaan terhadap barang, dunia usaha ini yang membutuhkan fasilitas permodalan, fasilitas juga subsidi kredit, itu menjadi berguna. Kalau sekarang ini sebetulnya selama permintaan masih lemah, bantuan terhadap dunia usaha itu kurang efektif. Betul. Jadi akan ada periodisasinya itu, ada prioritasnya. Nanti tahun depan akan ada prioritas kepada reformasi untuk menyederhanakan segala sesuatunya sehingga dunia usaha usaha tinggal punya waktu bergerak. sedikit, Pak Raden. Terakhir untuk Bu Eni. Bu Eni, apa yang harus diperhatikan betul-betul oleh pemerintah? Karena jangan-jangan kalau misalkan kondisinya seperti ini, kurva belum juga melandai, kita masuk ke yang dinamakan zombie ekonomi, malah jangan-jangan lebih parah lagi menghantam ekonomi jangka panjang. Sedikit saja, Bu Eni. Ya, pertama penjelasan ya, seperti yang sudah Pak Raden itu harus agak seragam lah di kalangan birokrasi kita gitu loh. Kalau penjelasannya clear begitu, itu akan jauh lebih memudahkan untuk mentransfer message-nya kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertama itu. Kedua adalah bahwa yang harus benar-benar difokuskan itu, jadi data tadi Mbak Sofi sebenarnya secara ringkas adalah menunjukkan kalaupun ya ini berandai-andai, kalaupun dana perlindungan sosial itu tepat sasaran dan efektif pun, itu kontribusi konsumsi yang bisa diintervensi kan 40% terbawah, itu hanya 17%. Sementara terbesar itu menengah itu 36% dan 20% teratas itu 46% tadi. Artinya apa? Artinya betapa pentingnya upaya untuk mengendalikan COVID ini untuk pemulihan ekonomi. Jadi begitu COVID ini bisa dikendalikan, bisa dipastikan ada
perbaikan tidak terus meningkat, maka yang ditanyakan Mbak Sofi tadi bahwa mengapa sih mereka kok menahan tidak berbelanja, lebih banyak berjaga-jaga dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terburuk, itu penyebabnya Baik, gitu loh. baik. Terima kasih Bu Eni Srihartati, terima kasih Pak Raden Pardede untuk perbincangan yang sedikit menumbuhkan optimisme. Semoga betul-betul pemerintah bisa strict dengan segala Tidak rencana sedikit, harus sehingga ada banyak, Bu. perbaikan ya untuk kuartal-kuartal selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, sehat terus. Saudara jangan kemana-mana.